Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas pembelajaran di tema 1 subtema 4 tentang perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Teman-teman, kita di pertemuan kali ini akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang pertumbuhan tanaman. Kemudian kita akan belajar tentang menjelaskan berbagai cara untuk berkembang biak tanaman yang ada di buku tematik subtema 4 ini. Kemudian yang ketiga menjelaskan cara merawat tanaman. Kita ingat kembali pengertian pertumbuhan. Kemarin kita sudah belajar ya, apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran berat serta tinggi yang bersifat irreversibel. Apa itu irreversibel? Ya, kemarin kita sudah belajar, irreversibel adalah tidak dapat kembali pada keadaan semula. Nah, kita coba perhatikan proses pertumbuhan mangga. Ya, kita lihat pertumbuhan mangga mulai dari biji, kemudian muncul tunas, kemudian terus naik sampai ke atas, tunasnya semakin tinggi, karena dibutuhkan juga air dan cahaya matahari. Jadi proses ini direkam dalam beberapa hari, kemudian juga tetap diberi pupuk, diberi air untuk disiram. Kemudian kita melihat di sana juga ada cahaya matahari yang menyinari, di mana cahaya matahari ini digunakan oleh tanaman untuk berfotosintesis, ya, memasak makanan bagi dirinya, untuk pertumbuhan, untuk membuat buah dan sebagainya. Ya, mulai terlihat daunnya semakin besar, dan sekali lagi pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali lagi. Dan inilah pertumbuhannya mangga dari kecil, dari biji menjadi tanaman. Dan ini adalah pertumbuhan semangka ya. Kita lihat di buku tema ada pertumbuhan semangka. Yang pertama dari biji, kemudian menjadi tunas. Setelah tunas nanti semakin besar menjadi tanaman yang masih kecil, kemudian menjadi tanaman yang dewasa, yang siap untuk kemudian semakin dewasa dengan perkembangan menjadi semakin dewasa, semakin matang, dan akhirnya terjadi penyerbukan yang terjadi di bunga semangka. Dan akhirnya pada bunga semangka itu nanti akan menjadi, dari bunga nanti menjadi biji, dari menjadi buah ya, buah semangka yang semakin hari semakin besar dengan diberi pupuk, disiangi rumput-rumputnya, maka akan menjadi tanaman semangka yang besar. Itulah pertumbuhan dan sekali lagi bersifat irreversibel. Kemudian kalau kita melihat selanjutnya adalah perkembangan tanaman. Kalau dibagi secara keterlibatan manusia di dalamnya, maka perkembangan tanaman ini ada dua, yaitu alami dan buatan. Yang perkembangan alami ada yang dengan biji ya, kemudian tunas, umbi, dan spora. Sedangkan kalau di buku tematik yang kita pelajari di tema 1 ini, yang perkembangbiakan dengan buatan adalah stek dan cangkok. Keduanya adalah sistem atau cara untuk berkembang biak dari tanaman, dengan tujuan tanaman ini berkembang biak sama dengan makhluk hidup yang lain, dengan tujuan adalah untuk menjaga atau untuk agar jenisnya tidak punah.
Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ini yang pertama tadi ya. Sebagian besar tumbuhan ini berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga sama seperti tadi dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji ini akan berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah lagi. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup yang akan selalu berputar. Jadi semakin dewasa, tanamannya dewasa, nanti akan menghasilkan lagi biji, kemudian dewasa lagi akan menghasilkan biji lagi, dan itu terus akan selalu berputar. Nah, ini bunga ya. Sebelum dihasilkan biji maka akan ada bunga. Di beberapa negara bunga ini juga memiliki nama atau sebutan sehingga menjadi bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip. Bunga tulip ini sebagai bunga negara Belanda, bunga mawar sebagai bunga negara Inggris. Sedangkan Indonesia memiliki 3 bunga nasional atau disebut dengan puspa. Ada 3. Yang pertama adalah melati yang disebut dengan puspa bangsa, kemudian bunga anggrek disebut puspa pesona, kemudian bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai disebut juga dengan bunga langka. Dari bunga inilah kemudian terjadi penyerbukan yang nanti bisa dibantu dengan angin, kadang juga dibantu dengan hewan atau serangga. Kemudian dari bunga menghasilkan buah, dan di dalam buah menghasilkan biji, di mana di biji itu terdapat beberapa kandungan. Yang pertama adalah selimut biji yang melindungi biji. Kemudian di dalam biji itu ada embrio atau calon tumbuhan baru. Selama tumbuhan baru ini berkembang, di dalam biji juga ada katiledon. Katiledon ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan yang baru. Kalau di hewan, di telur ada kuning telur dan putih telur. Nah, dimana di dalam hampir sama ya dengan telur ya ternyata ya. Kalau di telur ada embrionya, kemudian ada kuning telur yang merupakan nutrisi juga, dan putih telur. Perkembangbiakan selanjutnya adalah dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Namanya adalah tunas daun. Contohnya adalah cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Kalau pisang itu tunasnya di sekitar induknya. Jadi kita lihat di gambar itu ada kecil-kecil itu ya, tanaman kecil yang kemudian nanti akan menjadi besar di sekitaran pohon pisang. Sedangkan cocor bebek ini adalah daun. Di daun yang nanti menempel di tanah, maka akan muncul tanaman-tanaman baru, dan ini adalah tunas baru yang ada di daun, namanya tunas daun. Ini tanaman cocor bebek. Ini biasanya jadi tanaman hias. Selain pisang dan cocor bebek, ada juga yang bertunas, berkembang biak dengan tunas, yaitu bambu. Kalau kamu di sekitar kamu ada bambu, maka kamu bisa melihat ya di sekitar pohon bambu yang dewasa karena ada rebung atau tanaman bambu yang kecil itu ya, sering dibuat isi itu ya, makanan lumpia di Semarang itu isinya rebung gitu ya. Kemudian itu adalah bambu kecil, tunas bambu. Tunas pisang juga akan tumbuh gitu ya. Kemudian ini perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Ada 3 macam di sini di buku siswa, ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Ubi jalar tahu ya, ketela itu ya, ketela. Kalau orang Temanggung bilangnya telo ya. Nah, itu atau telo rambat itu ya. Kemudian bawang ini dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong ini berkembang biak dengan umbi akar. Walaupun nanti singkong akan kita bahas berkembang biak juga dengan stek. Kemudian perkembang biak berikutnya adalah dengan spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu adalah lumut dan tumbuhan paku-pakuan. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ini adalah tumbuh yang di tempat yang lembab. Lembab itu banyak kandungan airnya. Tumbuhan paku mempunyai bintik hitam pada belakang daunnya. Itulah yang disebut dengan spora. Nah, ini spora ini akan diterbangkan oleh angin dan sampai pada tempat yang lembab. Ini tanaman akan muncul tanaman kecil baru di sana sehingga menjadi tanaman dewasa.
Bagian selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan buatan. Perkembangan biakan yang kita pelajari di buku tema 1 ini ada stek dan cangkok. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan ini diantaranya yang kita pelajari di sini ada cangkok gitu ya. Cangkok itu batangnya itu nanti diberi tanah, diberi pupuk, kemudian diikat agar nanti tumbuh akarnya. Sedangkan kalau stek yang di sebelahnya itu nanti batangnya dipotong, kemudian nanti batangnya ditancapkan di dalam tanah, nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, ini adalah perkembangbiakan buatan. Maksudnya adalah dengan bantuan manusia. Cangkok ya, mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Untungnya tanaman yang dicangkok ini akan tumbuh lebih cepat karena batangnya sudah tua ya, dan tanamannya biasanya juga lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangannya ini cepat menghasilkan buah juga, biasanya kalau cangkok cenderung lebih cepat menghasilkan buah. Sedangkan kurangannya tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh karena akarnya tidak sekuat yang tanaman yang dari biji. Kemudian tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat karena akar tanaman hasil mencangkok ini nanti lebih rapuh dan tidak masuk kuat ke dalam tanah. Ini yang menyebabkan kelemahan bagi tanaman yang dicangkok, sehingga kadang kalau tanamannya sudah besar, ada angin besar, kadang bisa roboh juga. Tapi keuntungannya juga ini kadang biasanya kalau tanaman cangkokan itu tidak terlalu tinggi sehingga nanti bisa dipetik gitu ya. Kemudian perkembangbiakan yang buatan manusia selanjutnya adalah dengan stek ya. Stek ini adalah kamu bisa, kalau ada ketela pohon di sekitar kamu atau singkong, maka biasanya kita memotong batangnya. Kemudian setelah dipotong, maka batangnya tersebut kita tanam di tanah. Maka kita tunggu beberapa hari, maka kita akan dapat melihat daun yang tumbuh dari batang tersebut. Itu yang namanya stek. Dan ini ada beberapa tanaman yang juga bisa dikembangbiakan dengan stek ya. Ada perkembangbiakan buatan yang lain selain dua hal ini. Ada kadang kultur jaringan dan sebagainya. Namun di buku tema ini hanya dibahas dua itu ya, mencangkok dan perkembangbiakan dengan stek. Sama dengan ini ada kebunnya Udin ya. Kebunnya Udin kalau di buku siswa itu dicangkok ini, kemudian di kebunnya Udin ini pohonnya masih pendek-pendek, tapi kemudian sudah berbuah. Di cerita di buku tema 1, Udin dan teman-temannya sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu ini adalah milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama, menyiram dan mencabut rumput liar. Mereka juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tuanya. Di sini kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh keluarga Udin adalah merawatnya dengan baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Tadi kita belajar beberapa hal. Yang pertama tentang pertumbuhan tanaman dari biji, kemudian menjadi tunas, tanaman kecil, tanaman dewasa, kemudian berbuah, sama dengan tadi pohon mangga yang kita lihat, atau pohon pohon semangka yang kita lihat tadi. Kemudian ada perkembangbiakan berdasarkan pembagian di buku siswa berdasarkan keterlibatan manusia ya, ada yang alami dan buatan. Itu saja mungkin yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.